Haleluya. Baik, puji Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Yesus kita luar biasa, Yesus kita hebat. Karena itu kita akan merenungkan firman-Nya beberapa menit ke depan. Kita akan belajar tentang bagaimana menegur seseorang atau saudara-saudara kita yang melakukan kesalahan tanpa kita berdosa. Itu Alkitab mengajarkan itu. Jadi kita akan belajar dengan tema menegur tanpa berdosa. Kita akan belajar dari Galatia pasal 6 ayat 1 dan 2. Di situ ayat 1 dia berkata begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hukum kehidupan di dalam Kristus adalah kehidupan yang saling menolong atau saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Salah satu penerapan yang praktis dan nyata adalah ketika ada salah satu saudara kita yang melakukan pelanggaran atau kesalahan atau dosa, di situ kita yang tahu kebenaran harus menegurnya. Paulus berkata dalam kitab Galatia ini, kamu yang rohani, atau bagi kita yang merasa imannya lebih baik dari orang yang jatuh itu, yang berdosa, kita harus menegurnya. Kita harus memberitahu dia. Tapi kita harus tahu bahwa kita pun tidak boleh jatuh. Karena ketika kita menegur orang dan kita sendiri jatuh di sana, itu yang tidak baik. Itu yang Rasul Paulus katakan bagi saudara dan saya. Haleluya. Nah, tugas untuk menyatakan kebenaran itu adalah tugas kita. Kita harus menyatakannya. Kita harus melakukan itu, menyatakan itu. Lantas kita belajar dari Alkitab, ayat firman Tuhan. Itu dari kitab Galatia ayat yang pertama ini. Yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita menegur tanpa kita berdosa, adalah memimpin orang itu sendiri. Nah, orang Kristen yang rohani atau merasa imannya dewasa dipanggil untuk memimpin orang-orang yang telah melakukan pelanggaran supaya ia kembali ke jalan yang benar. Itu panggilan orang percaya salah satunya. Ya, saudara yang sadar atau tidak sadar telah melakukan pelanggaran, biasanya jalannya itu menyimpang dari jalan Tuhan. Dan itu sudah pasti. Dia telah menyimpang. Dan bagaimana caranya supaya dia tidak terlalu jauh menyimpang dari jalan Tuhan itu? Sekali lagi, bagaimana caranya? Yaitu tadi, memimpin dia. Siapa yang memimpinnya? Tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Karena itu, yang memimpin orang yang berdosa adalah saudara dan saya, yang masih ada di dalam kebenarannya Tuhan. Haleluya. Supaya dia kembali ke jalan yang harusnya dia tempuh di dalam Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kita memimpin orang itu? Yang kedua, kita memimpin orang yang melakukan pelanggaran itu di dalam roh
lemah lembut. Paulus berkata di situ, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ketika ingin memimpin orang kembali ke jalan yang benar, seringkali ada godaan untuk agak memaksa. Mungkin kita memaksa orangnya atau apalah begitu kira-kira. Mungkin kita jengkel, bahkan emosi. Kita menjadi tidak sabar atas tanggapan-tanggapan orang yang melakukan pelanggaran itu. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menegurnya, memimpinnya dalam roh lemah lembut. Kita maunya sekali ngomong, tidak perlu panjang-panjang. Tetapi ia langsung bertobat, itu yang kita mau. Dan ini tidak benar. Kita tidak boleh menyatakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Nah, kemudian yang kedua, kita memimpin orang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam roh lemah lembut, kita memimpin dia, membawanya dalam roh lemah lembut. Kemudian sambil menjaga diri kita sendiri supaya jangan jatuh. Atau singkatnya, menjaga dirimu sendiri. Kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai ketika kita sedang menyatakan kebenaran agar orang yang berdosa itu bertobat, kita sendiri sedang jatuh ke dalam dosa. Kita tetap menjaga agar roh lemah lembut dan menegur tanpa menghakimi dan tegas tanpa kekerasan. Sekali lagi, saya ulangi. Tetap menjaga agar tetap memiliki roh lemah lembut, kemudian menegur tanpa menghakimi, kemudian tegas tanpa kekerasan. Menyatakan kebenaran dalam kasih adalah wujud nyata kualitas rohani kita yang semakin dewasa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya ulangi poin kita. Dari tema kita menegur tanpa berdosa. Poin yang pertama, memimpin orang itu kepada kebenaran. Yang kedua, memimpin orang itu di dalam roh lemah lembut. Yang ketiga, kita harus menjaga diri kita agar kita jauh dari pencobaan. Dan sebagai kata kunci bagi kita pada saat hari ini, yaitu tetap menjaga agar tetap memiliki roh lemah lembut, menegur tanpa menghakimi, tegas tanpa kekerasan. Menyatakan kebenaran dalam kasih adalah wujud nyata kualitas rohani kita yang semakin dewasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Haleluya.